所以你们要裁的人是我，对吧？是。Bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap? Hidup nyaman tiba-tiba berubah, dan kamu harus mulai dari nol? Inilah kisah tentang cerita yang mengungkap realita pahit dunia modern. Halo Re, selamat datang di channel ABC, Agus Bisa Cerita, tempat seru buat kita ngobrolin alur film dengan penuh emosi, drama, dan kejutan. Tentunya saya bukan Agus ini, atau ini, apalagi yang ini. Saya cuman Agus-Agus biasa yang lahir di bulan Agustus. Langsung weyore, ngene ceritone. Diceritakan seorang insinyur perangkat lunak berusia 45 tahun, ini pemeran utama kita ya, dia bernama Gao Jilei. Kita panggil saja Gao. Di sini hidup Gao tampak stabil, keluarga harmonis, istri cantik, anak imut, bapaknya yang perhatian, rumah nyaman, pekerjaan mapan. Seperti biasanya, dia melakukan rutinitasnya berangkat bekerja ke kantornya, bertemu teman-teman kantor, pesan makanan online, dan ya seperti pegawai kantor pada umumnya, kerja efektif beberapa jam, sisanya untuk udut dan mengobrol. Namun, tiba-tiba ya, Gao menjadi korban efisiensi perusahaan dengan alasan usiamu terlalu tua, terlalu lambat dibanding lulusan muda. Di sini Gao tentu saja tidak terima dengan putusan itu dan dia marah-marah ya. Hingga kurir online yang terlambat mengirim pesanannya tadi juga ikut kena imbasnya. Di sini Gao tidak berani memberitahu keluarganya dan berpura-pura masih bekerja. Dunia kerja begitu kejam, tanpa koneksi, dan keberuntungan dia terus ditolak bekerja di mana-mana. Tabungannya mulai menipis, dan tekanan kebutuhan dari keluarga semakin besar. 你7、8点的，都奔我的程序员了，还能熬吗？他过来，我怎么给他开工资啊？我们开养老院啊。 Kemudian saat pulang ke rumah, keluarganya satu persatu mulai mengetahui jika dia di PHK dari pekerjaannya. Tentunya keluarganya sulit menerima hal itu. 这么早啊？人家说你被开了，什么？高志磊，你这2个月的工资可都没进账啊！我今天收到银行的短信，说咱们房贷扣款失败了。志磊，我跟你说话呢。我把工作丢了2个月了。 Setelah keluarga dan istrinya mengetahui Gao di PHK dari pekerjaannya, Gao dan si istri mulai merinci berapa pengeluaran hidup keluarganya dan sempat bertengkar juga. Namun, yang saya terharu di sini, si istri marah bukan karena nggak nerima nafkah lagi, tapi karena Gao tidak jujur dari awal dia di PHK. Dan sang istri juga mau membantu ya. Dia mau membantu bekerja juga. Ya, nggak kayak di film-film lain, minta cerai gitu. Waktu terus berjalan, penderitaan Gao tidak sampai di situ. Dia mendapat kabar bahwa bapaknya sakit, ya tentunya Gao merasa semakin depresi di sini. Gao, si pencari pekerjaan, duduk di warung kopi sambil memikirkan nafkah untuk keluarga, cicilan rumah, sekolah anak, penyakit bapaknya, dan lain-lain. Lalu dia tidak sengaja mendengar percakapan seorang anak muda yang bekerja sebagai ojol. Ya, dari sinilah awal mula dia menjadi pekerja ojol, khususnya di bagian kurir. 队长你好，我也想跑外卖。
我找不到工作了，我需要钱。来搞装备吧，你找人你带啊。Selanjutnya, Gao memulai debut awalnya tentunya sebagai kurir ojol. Dia diajari pemuda tadi, kita panggil saja Yufei. Kemudian Gao mulai dikenalkan ke teman-teman seprojolan. Mulai dari yang punya rating tertinggi, yang biasa dipanggil si hitam besar, kayak julukan si Johnny ya. Dia per hari bisa ambil 70 orderan. Di sini Gao juga dikenalkan satu lagi, julukannya si pelit. Ini orang parah sih. Dia pelit nggak ketulungan, dia makannya saja cuman pakai nasi putih doang sama kuah. Tapi saat mereka dipertemukan, tiba-tiba ya, dia ojol yang Gao marahi waktu dia bekerja di perusahaan dulu. Si pelit tentunya tidak respect dengan Gao dan meninggalkannya. Intinya, di dunia baru ini mereka punya legenda sendiri, bukan tentang gelar atau jabatan, tapi soal siapa yang bisa bertahan dan berlari paling cepat. Mungkin bukan pekerjaan yang Gao impikan, tapi ini adalah langkah pertama untuk kembali berdiri. Memang tidak mudah, hujan, panas, kemacetan. Setiap hari membawa tantangan baru. Tapi kali ini, Gao tak akan menyerah. 老杨，我许三。说号多少号32号，伺候32号。等会儿还没好呢。啊？哎，好了。哎，大哥，你那个还在等啊？你要迟到了呀！老板儿，哎，这个是我新收的小弟吗？找个进去呢。您即将超时了。你点的吃外卖是吧？是。不好意思，超时了。没关系。这个是你来点还是我来点？这啥？我餐呢？ Di sini Gao harus belajar menerima kritik, bahkan ketika ia merasa telah berusaha sebaik mungkin. Ya, memulai segalanya dari nol tentu bukan hal yang mudah. Kini Gao bahkan harus menerima kenyataan pahit, berada di peringkat paling bawah dalam pekerjaan ini. Nasib memang tak selalu berpihak. Di rumah pun, ia bukan lagi tempat berlindung, melainkan sumber kesalahan. Tanpa pekerjaan yang mapan, keberadaannya hanya memicu kemarahan. Kemarahan yang berulang tanpa solusi. 冲我干嘛呀？这不一起想办法的吗？我就是没有办法了呀，我没有本事。一家老小上上下下，水费、电费、物业费全部都要交。爸爸妈妈别吵了。还有你，你上什么国际学校？一年20万，这么贵，我们家上不起。臭孩子发什么火？臭孩子发什么火？ Namun, di titik terendahnya, Gao menyesali semuanya. Ia meminta maaf kepada keluarganya dan berjanji untuk bangkit, untuk kembali menafkahi mereka dengan segala cara. Tentunya cara yang halal ya. Singkat cerita, sebagai mantan insinyur veteran di bidang perangkat lunak, pikirannya mulai bekerja. Bagaimana kurir online bisa sukses? Apa yang membuat mereka unggul? Ia tahu, jika ingin bertahan, ia harus belajar dari yang terbaik. Maka dengan tekad yang tumbuh dari keterpurukan, ia mulai mendekati para kurir berperingkat atas untuk belajar. 点事情，这两天不是封号了吗？我想好好跑。你是单王，我跟你学习一下。 Bukan sambutan hangat yang ia terima, melainkan hinaan, cemoohan. 跑的鱼人少，因为你接的都是垃圾单，懂了吗？垃圾技术。 Tapi itu tidak menghentikannya. Gao mempelajari aplikasi ini, bertanya ke admin, berdiskusi dengan pimpinan, menggali setiap peluang. Kini bukan kemewahan yang ia kejar seperti dulu. Yang terpenting bukan lagi jabatan atau prestis, tapi tekad. Dan disinilah awal dari perjalanan barunya, bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi membuktikan bahwa kemauan dan usaha adalah kunci sejati menuju kesuksesan. Setelah menyerap begitu banyak ilmu dan informasi baru, Gao mulai melihat celah yang bisa ia manfaatkan. Sebagai mantan insinyur veteran perangkat lunak, pikirannya tak bisa diam. Ia merancang sesuatu, sebuah aplikasi peta buatannya sendiri, yang kelak dapat membantu para kurir bekerja lebih efisien. Namun, inovasi saja tak cukup. Di tengah usahanya membangun sesuatu yang baru,
Gao tetap harus berjuang memperbaiki karirnya di dunia kurir online. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, menantang batas dirinya, menelan setiap hinaan, dan membuktikan bahwa meski jatuh dari puncak, seseorang masih bisa bangkit, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dari hari ke hari, perilaku Gao di dunia kurir online mulai menarik perhatian banyak orang. Mereka yang tadinya memandangnya sebelah mata, kini perlahan merasa simpati. Pada dasarnya, manusia diciptakan dengan hati yang baik, hanya saja sering dibutakan oleh keserakahan akan harta dan kekuasaan. Namun, ketika berbagi nasib yang sama, berjuang di jalanan demi sesuap nasi, mereka mulai memahami arti solidaritas. Disinilah Gao menyadari sesuatu yang lebih besar. Beginilah seharusnya manusia saling memperlakukan satu sama lain, dengan rasa hormat dan empati. Sementara itu, di rumah, perlahan keluarganya mulai melihat perubahan dalam diri Gao. Terutama ayahnya yang sakit, yang dulu kecewa dan menuntut lebih, kini mulai memahami bahwa anaknya bekerja bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi keluarga. Kehidupan telah mengajarkan mereka satu hal berharga. Jabatan dan kekuasaan tak ada artinya jika keluarga terabaikan. Singkat cerita, Gao terus melangkah maju. Ia tak lagi sekadar bekerja, tetapi berusaha memberikan yang terbaik. Hari demi hari, keringat dan ketekunannya membuahkan hasil. Hingga akhirnya ia menjadi salah satu kurir dengan rating tertinggi di perusahaan. Kehidupan memang sederhana. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. 您请留步。这一位啊，是我们本届最年长的新人骑手得主高志。还是要感谢这份工作，在我人生最低谷的时候，让我重新爬起来。我们所有的人都是为了生活在奋斗，为了家人在拼搏。 Namun, meski kini bisa dibilang sukses dalam karirnya sebagai kurir online, kehidupan tak selalu mudah. Kebutuhan keluarganya masih jauh dari kata cukup. Tanpa ragu, dengan penuh keikhlasan, Gao memutuskan untuk menjual rumah mereka dan pindah ke tempat yang lebih sederhana. Tapi kebahagiaan bukan soal kemewahan, melainkan tentang keluarga yang tetap utuh, tentang kebersamaan yang tak tergantikan. Dan di akhir perjalanan ini, perusahaan kurir online mulai melirik inovasi Gao, aplikasi peta yang telah ia kembangkan. Sebuah pengakuan yang membuktikan bahwa keahliannya masih berharga. Namun, apakah ia akhirnya direkrut sebagai tenaga ahli perangkat lunak atau tetap melanjutkan perjuangannya sebagai kurir? Itu tak diceritakan. Mungkin karena bukan itu yang penting. Yang penting adalah satu hal, Gao telah menemukan makna baru dalam hidupnya, dan tamat. Dari cerita ini berdasarkan versi saya ya, merupakan kisah tentang kejatuhan dan kebangkitan, tentang bagaimana seseorang yang pernah berada di puncak harus merasakan pahitnya memulai dari bawah. Secara emosional, film ini menggambarkan rasa kehilangan, keputusasaan, dan bagaimana tekanan sosial serta ekspektasi keluarga bisa menghancurkan seseorang. Sebagai kritik sosial, cerita ini menyoroti betapa kejamnya dunia kerja, di mana seseorang bisa dengan mudah terbuang setelah mengabdi bertahun-tahun. Film ini juga menyinggung ketimpangan ekonomi, bagaimana para pekerja kecil sering dipandang sebelah mata padahal mereka adalah tulang punggung masyarakat. Namun, pada akhirnya film ini mengajarkan bahwa sukses bukan hanya tentang naik ke atas, tetapi juga tentang bagaimana seseorang bertahan dan tetap bermakna meski di tempat yang berbeda. Pesan saya untuk saya sendiri,
Dan untuk para pekerja di luar sana yang bekerja atau yang terkena PHK atau pemecatan, memulai dari nol itu berat, melelahkan, bahkan terasa mustahil. Tapi percayalah, selama masih ada tekad dan kerja keras, setiap langkah kecil yang kalian ambil akan membuahkan hasil. Lakukan semuanya dengan hati, demi orang-orang yang kalian cintai. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan selalu bersama mereka yang berjuang. Mohon maaf jika ada ketidaktepatan dalam alur cerita atau penyampaian. Dan yang terakhir, jadi viral alhamdulillah, jika tidak jadi amal bercerita. Sampai jumpa lagi.